Ya, bertemu lagi bersama saya Hendra di channel saya Hendra Komik. Hari ini saya mau mereview performa dari HP terbaru dari Poco, yaitu Poco F5. Poco F5 ini HP yang sangat mengguncang pasar ya. Di harga 5,3 kalian tuh dapat RAM 12GB dengan chipset yang terbaik saat ini di harganya, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2, layar AMOLED, double stereo speaker, ada lubang audio jack. Pokoknya HP ini tuh kayaknya perfect banget untuk harganya. Untuk dimenang-mendingin kena pakai banget. Langsung aja ke Antutu skornya. Di sini saya pakai Antutu versi 10.0.4 dan hasilnya wow, mengejutkan sekali. Dia ada di 1,1 jutaan. Ini angka Antutu yang sangat besar sekali dan benar-benar harapan dari kaum menang-mending kesukaan kalian yang performa oriented, yang gaming oriented. Poco F5 ini jawabannya adalah sweet banget lah pokoknya. Nah, kita akan bahas bodinya terlebih dahulu ya. Apa sih perbedaannya Poco F5 dengan seri-seri pendahulunya atau dengan kompetitor-kompetitornya, bahkan saudara sendiri. Di Poco F5 ini kalian dapat sebuah HP 5D dengan chipset kencang Snapdragon 7 Plus Gen 2, terus dengan body yang flat edge yang pinggirannya agak mengkotak tapi di bagian belakangnya agak curve dengan material plastik di bagian back covernya. Nah, ini yang paling membedakan dari seri-seri sebelumnya ya, dimana Poco F itu selalu identik dengan flagship body kaca dan di sini pakainya plastik aja. Dibilang downgrade mungkin iya ya, apalagi waktu dipencet seperti ini ada perasaan kayak kopong, kayak masuk ke dalam gitu. Tapi di lain sisi, Poco F5 ini tuh enteng banget. Jadi untuk seri Poco F yang selama ini, mungkin ini yang paling enteng dan efeknya adalah paling nyaman jika digunakan berlama-lama waktu ngegame. Ini plus minus ya, bagi orang-orang yang suka material flagship kayak kaca, ini pasti downgrade. Tapi buat kalian yang suka HP enteng, biar bisa diajak main lama-lama, Poco F5 ini nyaman pakai banget. Bodi plastiknya oke lah, plastik, tapi enteng, nggak bikin pegel di tangan. Selain itu, kalian masih dapat double stereo speaker, ada infrared, terus juga lubang Type-C, dan ada lubang audio jack yang kecintaan semua orang. Jadi kemana-mana nggak perlu bawa converter Type-C itu jack 3,5 karena ini udah include di bagian atasnya. Di bagian atas ini ada lubang audio jack. Dan buat kalian yang tanya, gimana bang touch samplingnya dari Poco F5? Kan katanya angka touch samplingnya cuma setengahnya dari Xiaomi 12T. Ketika saya coba bandingin touch sampling yang ada di Xiaomi 12T dan di Poco F5 di game Pro Sekai, dimana ini game rhythm ya. Di Poco F5 ini bisa di-set di speed yang lebih tinggi dan lebih nyaman. Dimana kalau game itu tuh bisa di-set lebih tinggi, artinya speaker dan daya sentuhnya tuh lebih baik. Jadi di sini secara data, secara angka, memang touch sampling dari Poco F5 itu di bawah Xiaomi 12T. Tapi ketika saya pakai buat ngegame, ini nggak kerasa ada bedanya, enak-enak aja. Malahan di Pro Sekai, Poco F5 ini bisa di-set di settingan yang lebih cepat untuk ngegamenya. Terus ketika saya lihat di bagian touch responnya, saya coba jejerin dengan Xiaomi 12T. Menurut perasaan saya pribadi, ketika saya melihat dengan mata kepala sendiri, Poco F5 ini bisa menghasilkan respon sentuhan yang lebih baik, dimana di bagian bola-bola merah itu lebih sedikit terlihat nempel di Poco F5 dibandingkan dengan Xiaomi 12T. Jadi ini mungkin agak perasaan, tapi rasanya ini Poco F5 lebih baik sedikit atau sama dengan Xiaomi 12T. Jadi nggak ada masalah dari touch sampling seperti yang banyak teman-teman khawatirkan. Untuk suara speakernya saya merasa agak lebih kecil sih daripada Xiaomi 12T di settingan volume yang sama. Tapi ketika kalian gedein aja itu selesai sih. Masalahnya udah nggak perlu dipikirin lah. Cuma emang di volume yang sama Xiaomi 12T bisa lebih kenceng. Lalu di bagian tombol volumenya di Poco F5 entah kenapa kerasa keras banget, kliki kayak HP Infinix harga 2 jutaan. Entah kenapa seperti itu. Nah, langsung ke pengujian pertama. Di sini saya anjurkan buat teman-teman update Poco F5 kalian ke seri patch terbaru ya. Karena waktu saya uji di hari pertama itu masih OTW sinkronisasi update patch April 2023 dan akhirnya tuh performanya waktu saya cek Genshin Impact itu nggak sebagus yang kata orang-orang bilang. Habis update-nya selesai di MIUI 14 di patch security yang terbaru di April 2023, langsung performanya jadi mantap. Di pengujian kali ini saya pakai refresh rate layar yang saya lock di 120 Hz, saya pakai mode performa dan saya mengujinya
di ruangan ber-AC karena akhir-akhir ini panas pakai banget ya. Nah, langsung aja saya tes masuk ke mode performa di Genshin Impact. Settingan tertinggi highest 60 fps selama 30 menit, baterainya berkurang 16%. FPS yang dihasilkan ini cukup unik karena banyak banget teman-teman yang bertanya pada saya, "Bang, kalau performa itu bagusan 12T atau Poco F5?" Kalau kalian main tanpa ada frame rate monitor yang kalian aktifkan di power consumption, jadi buat kalian yang mau mengaktifkan power monitor untuk memantau FPS kalian bisa masuk ke bagian setting, ketuk sampai 8 kali, jadi mode developer, carilah power consumption di bagian pencarian di setting. Nanti langsung ketemu, kalian aktifkan frame rate monitor. Nah, di situ kalian bisa memantau performa dari Poco F5 ini, bagus atau enggak. Dan ketika saya main di Genshin Impact highest 60 fps, secara angka-angka ya, secara FPS-nya, dia itu bagus. Cuma jika dibandingkan dengan Xiaomi 12T, masih bagus Xiaomi 12T. Jadi gampangnya gini, untuk kebanyakan skenario yang ada di Genshin Impact, Poco F5 ini bisa melibas dengan baik. 60 fps bisa tercapai sih, tapi rata-rata ada di 55 sampai 60 gitu kan. Nah, untuk battle-battle tertentu di lokasi-lokasi tertentu, misalkan nih yang berat, ada 2 yang saya temuin ya di hutan-hutannya Sumeru sama di samurai-samurai yang ada di Inazuma. Yang di dekat kuil-kuil itu kan banyak bertabur efek, banyak bertabur properti, banyak bertabur environment ya di sana ya. Nah, di bagian sana Poco F5 kerasa ada mengalami keberatan. Jadi FPS-nya kadang di sana langsung tiba-tiba turun ya, kadang turun ke 50-an, 50-an kecil atau ke 40-an. Nah, sedangkan kalau kalian pakai Xiaomi 12T mau di mana aja tuh masih nyantai-nyantai aja sih FPS-nya. Cuma ya di sini saya bilang, jika kalian mainnya asal main aja, kalian nggak usah memperhatikan frame rate monitor atau segala macam, Poco F5 ini masih enak-enak aja kok. Mungkin kalian bahkan nggak akan ngerasa ada bedanya dengan Xiaomi 12T. Cuma karena ini kita mainnya angka-angka, saya bisa bilang kalau Xiaomi 12T lebih kenceng daripada Poco F5. Nah, ketika saya main di mode yang nggak pakai mode performa, di mana mode performanya nggak saya aktifkan ya, yang ada di battery, saya bikin normal aja. Ketika bermain selama 31 menit, baterainya bisa berkurang 15%. Jadi mau pakai mode performa ataupun nggak mode performa, selisih dikit aja ya, selisih 1%. Mungkin kadang bisa sama ya. Di sini FPS-nya udah bagus sih, cuma kita main aja di domain atau Abyss ya. Untuk domain dan Abyss, untuk Poco F5 ini enteng lah. Jadi FPS-nya tuh bisa dibilang mepet ke 60 fps. Tapi ada satu hal yang saya perhatikan di sini, ketika suhu CPU yang kalian lihat di frame monitor mencapai 46,2 derajat Celcius, potensi untuk FPS-nya turun ke 40-an itu tuh lumayan ada. Cuma di sini ya throttle-nya Genshin Impact di Poco F5 ini nggak bakal ngelock FPS kalian di frame rate tertentu ketika mencapai suhu tertentu ya. Nggak. Jadi dia turun, tapi nanti cepet lagi baliknya. Nah, jadi kalau kalian dengan cicilan saya kayaknya turunnya kok lama bang, atau nanti bisa balik lagi, bisa kok. Jadi turunnya tuh cuma dikit. Dan Poco F5 ini dengan chipset Snapdragon 7 Gen 2 ini, 7 Plus Gen 2 ini tuh terbilang cepet dingin. Jadi misalkan nih dia sampai ke 46 derajat Celcius, kalian diemin aja bentar sambil lihat-lihat map, kalian setting-setting item kalian di Genshin Impact, dia langsung bisa turun lagi dan performa jadi naik lagi. Jadi ini chipset yang tergolong bagus sih kalau saya sih. Tapi memang jika dibandingkan dengan Xiaomi 12T, ini fix ya, Xiaomi 12T lebih kenceng, lebih stabil gitu. Nah, langsung lanjut ke game kedua, yaitu game favorit saya, yaitu Mobile Legends Bang Bang, dimana main di mode performa juga, settingan rata kanan, 120 fps, ultra grafik, ultra refresh rate, dimana 14 menit bermain, baterai berkurang 6%. Pengalaman bermainnya nyaman banget, untuk fps-nya mepet terus deh di 115 sampai 120. Mantep untuk dibuat ngegame. Lalu saya main lagi 21 menit, baterainya berkurang 8%. Ini banyak ya berkurangnya karena dia pakai 120 fps. Jadi mesinnya ngerender 2 kali lebih banyak daripada biasanya yang 60 fps. Dan fps-nya aman banget di mode performa. Nah, gimana kalau nggak mode performa? Tetap aja aman.
Nah, buat kalian yang mau ngirit baterai kalian ketika main Mobile Legends, turunin aja deh FPS-nya. Karena buat saya pribadi 120 FPS di Mobile Legends tuh agak mubazir ya, karena nggak terlalu kelihatan. Jadi ketika kalian mau ngirit baterai kalian, mainlah di mode yang normal aja, nggak usah mode performa. Setting grafiknya ke ultra dan settingan grafisnya ada di 60 FPS atau high. Dimana ketika saya bermain selama 23,5 menit, baterainya berkurang 6%. Nah, kelihatan ya kalau pakai mode yang biasa diturunin ini FPS-nya, kalian bisa ngirit baterai lumayan jauh, hampir kayak 2 kali gitu ya. Nah, lanjut lagi ke PUBG ya. Di PUBG saya mainnya langsung di mode yang nggak pakai mode performa, beda kayak Genshin Impact ya. Dan Mobile Legends yang saya taruh di mode performa dan nggak performa. Kalau PUBG ini saya taruh di mode yang langsung mode biasa aja, nggak usah performa, mainnya di smooth 90 FPS. Untuk settingan lainnya serba ekstrim kok, jadi settingannya bagus banget di Poco F5, kebuka semua sampai smooth 90 FPS. Ketika saya main 8x8 Deathmatch Training ya di 90 FPS, smooth 90 FPS, FPS-nya tuh aman banget, ada di 88 sampai 90 FPS, dimana 10 menit bermain baterainya cuma berkurang 4% aja. Kalau ditanya ada throttle-nya nggak bang? Ada kekunci nggak bang turun FPS-nya? Enggak sih, mayoritas aman, 88 sampai 90 FPS. Padahal posisinya saya mainnya tuh nggak di ruangan ber-AC waktu itu. Jadi ini bagus untuk PUBG dan kawan-kawannya ya. Apalagi gironya di sini no delay karena ini udah giro hardware, pokoknya enak lah dibuat nge-aim, tembak-tembakan kalian pasti suka pakai Poco F5. Lalu lanjut lagi main ke Car X Street. Ini jarang-jarang ya saya nguji pakai game satu ini, game mobil-mobilan. Tapi ada cerita menarik yang bisa saya bagikan di Car X Street. Ketika saya install, saya main, itu bisa tuh 30 FPS. Oke lah, menarik ya. Nah, ketika saya main lagi di hari ini di ruangan yang panas, tiba-tiba tuh FPS-nya kelok di 15 FPS. Jadi main 14, 15, 14, 15 kan nggak enak banget ya. Taulah kalian rasanya kalau main Car X Street di FPS yang ada di 14 atau 15. Nah, padahal ini sudah saya setting rata kanan, semuanya mepet kanan. Saya mentokin ke kanan semua, tapi nggak bisa sesmooth kemarin. Kenapa ini? Langsung saya reopen gamenya. Nah, setelah saya reopen game Car X Street, dia bisa masuk ke 30 FPS. Nah, ini udah mainnya enak, playable banget, nyaman. Nah, tiba-tiba ketika suhu CPU-nya ada di 46,2 derajat Celcius yang bisa kalian pantau di power monitor, FPS-nya tuh kembali kelok ke 15 FPS lagi. Dan di sini saya merasa kayak, oh oke lah, ini chipsetnya kepanasan, akan saya dinginkan. Saya ambil fan cooler saya FlyDigi B5, saya pasangin, suhu chipset turun, tapi FPS-nya masih kelok ke 15, gak bisa balik ke 30. Akhirnya saya reopen lagi gamenya dan bisa masuk ke 30 FPS lagi dan bisa main dengan nyaman. Nah, sehingga dengan kondisi tersebut 30 menit baterainya berkurang 9% aja. Nah, jadi saya melihat ada gejolak FPS ya, dan saya berpikir mungkin kalau suhunya di lock di 46,2 FPS-nya bakal turun lagi ke 15. Setelah setengah jam itu saya copot fan cooler FlyDigi B5 saya. Langsung saya main lagi selama setengah jam. Alhasil baterai berkurang lebih banyak daripada sebelumnya, yaitu 11%. Kenapa? Karena di sini entah kenapa tidak terjadi throttle sama sekali, nggak ada kunci-kuncian FPS, padahal suhu CPU-nya bisa sampai 46,2 derajat Celcius. Tapi FPS-nya masih stay di 30 FPS aja. Nah, tapi memang tidak bisa saya pungkiri ya, ketika main Car X Street di rata kanan grafiknya, ketika masuk ke suhu CPU yang ada di 46,2 derajat Celcius yang ada di power monitor, memang rentan terjadi frame drop. Dan jadi itu frame dropnya tuh mungkin ada di 24, 25, 20 atau 22. Dan itu nggak lama-lama, langsung nanti suhunya turun lagi, langsung FPS-nya balik lagi ke 30 FPS. Jadi untuk Car X Street memang ini kalau kalian sayang HP kalian ya pakailah fan cooler sih. Dan sebetulnya bukan Car X Street aja, kalau kalian mainnya rata kanan kayak di Mobile Legends, kayak di Genshin Impact, pemakaian fan cooler akan sangat saya rekomendasikan banget. Atau kalian main di ruangan yang ber-AC. Kalau kalian mainnya di pinggir jalan atau di ruangan yang nggak ada AC panas, ya itu bakal nggak throttle parah sih HP-nya sih. Cuma ya
akan lebih baik jika kalian jaga suhu HP kalian. Nah, jadi inti dari Poco F5 ini ketika saya buat tes gaming, hasilnya bagus banget. Untuk harga 5,3 juta, RAM 12GB, Snapdragon 7 Plus Gen 2, take my money deh. Pokoknya ini worth it banget. Cuma buat kalian yang tanya, "Bang, kalau sama Xiaomi 12T kenceng mana, Bang?" Ya, tadi seperti yang saya bilang ya. Untuk pengujian Genshin Impact bisa saya bilang Xiaomi 12T lebih mantep. Padahal secara skor Antutu, Xiaomi 12T tuh nggak setinggi dari Poco F5 loh. Mungkin selisih sekitar hampir 200.000 untuk skornya. Tapi di sini Xiaomi 12T bisa memberikan performa FPS yang lebih baik di Genshin Impact. Jadi videonya segitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau saya ada salah, bisa koreksi aja di kolom komentar ya. Karena saya juga nge-review juga hanya manusia biasa, nggak mungkin sempurna, pasti ada salahnya, ada kurangnya. Silahkan berdiskusi di kolom komentar dan sampai bertemu di video berikutnya. Intinya Poco F5 ini buat kalian yang suka nge-game di harga 5,3, dapat RAM 12GB, Snapdragon 7 Plus Gen 2, ini sangat amat worth it sekali. Jadi segitu aja reviewnya dan bye-bye.